آل سيدنا محمد يا خير هادي للأنام يا خير هادي للأنام تسامى تفنعنا تفنعنا بلابا فيك غراما يا خير هادي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Amir Masjid Al-Barakah Kimhe, Kang Pendi Susilo, Kang Haji Rizki dan juga Kang Mizanul Asrari. Yang saya hormati seluruh Dewan Suro dan pengurus Masjid Al-Barakah, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersama-sama untuk memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah PCINU Korea Selatan Haji Husnul Ansori, dan yang saya hormati Ketua KMP dan wakilnya Kang Teguh, yang Ketua KMP saat ini sedang menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan dilancarkan ibadahnya dan kita semuanya bisa menyusul untuk melaksanakan ibadah.
Dan tak lupa jemaah sekalian dari basecamp yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan umur, rezeki dan juga keluarga, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas dengan lancar tanpa ada halangan dan hambatan apapun. Jemaah sekalian rahimakumullah, mengingatkan kembali, kita sudah masuk di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Jadi mengingatkan kembali, ini termasuk hari-hari yang paling mulia, hari-hari yang dimuliakan, yang ini hanya ada di 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Makanya Allah bersumpah dengan wal fajr walayalin ashar, demi malam-malam yang 10, yaitu malam 10 awal bulan Dzulhijjah. Dimulai dari kemarin hari Kamis sampai nanti hari Jumat, hari Arafah. Itu fadilahnya luar biasa. Apapun amal perbuatan yang kita lakukan di situ akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan yang Allah turunkan untuk kita semuanya, untuk berpacu beramal pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu. Maka sekali lagi, yang mau puasa silahkan berpuasa, yang mau sedekah, yang mau memperbanyak sholat sunnahnya silahkan, yang mau beramal apapun itu silahkan. Kesempatan ini jangan dilewatkan. Jangan samakan hari-hari ini dengan hari-hari yang lain, karena ini hari-hari yang luar biasa. Insya Allah kita akan mendapatkan fadilahnya. Untuk itu, karena momen Idul Adha ini sebentar lagi, insya Allah kita akan melaksanakan Idul Adha itu hari Sabtu ya. Mungkin akan berbeda dengan Saudi. Kalau Saudi mungkin melaksanakan hari Jumat, tapi kita melaksanakan hari Sabtu. Perbedaan itu sudah biasa karena kita perbedaan waktu, perbedaan matlak, sehingga ru'yah antara Saudi dan Korea, bahkan Indonesia dengan Malaysia juga memungkinkan untuk berbeda. Maka biasa saja, yang penting kita bisa beribadah dengan nyaman, yang penting kita bisa melaksanakan ibadah dengan aman dan tertib. Insya Allah kita akan mendapatkan fadilahnya. Untuk itu kita akan belajar pada malam hari ini tentang Idul Adha, yang mungkin ini kisah ini akan berulang dan berulang sebelumnya, mungkin kita sudah pernah mendengarnya. Sosok pahlawan yang ada di Idul Adha itu adalah Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kenapa kita belajar dari beliau-beliau ini? Karena satu-satunya Nabi yang diabadikan namanya bersama Rasulullah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim disebut Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yang melahirkan para nabi setelahnya sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim punya 2 keturunan, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dari Nabi Ismail itu sampai dengan Nabi Muhammad. Dari Nabi Ishak itu banyak nabi yang diutus ke Bani Israel. Salah satunya adalah Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, dan semuanya saudara-saudaranya itu banyak yang diutus oleh Allah ke Bani Israel. Karenanya Nabi Ibrahim itu diklaim, diakui oleh banyak orang, termasuk orang-orang Yahudi mengakui Nabi Ibrahim ini Yahudi. Nabi Ibrahim ini termasuk kerak turunan dari kami, Nabi yang diutus di Bani Israel ataupun Yahudi. Makanya Allah mengkelirkan nama Nabi Ibrahim itu wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang musyrik, bukan termasuk orang-orang pembangkang yang menyembah berhala, bukan itu. Inna Ibrahim kana ummatan Hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu mengikuti agama yang lurus, agama yang Allah turunkan. Bukan termasuk orang-orang yang mereka klaim bahwasanya Ibrahim itu termasuk kalangan mereka kaum Yahudi, bukan. Jadi klaim itu sudah terjadi pada zaman dahulu. Ya, oh Nabi Ibrahim ini dari keturunan kami. Nah,
Makanya Nabi Ibrahim, kenapa kita termasuk orang yang harus belajar dari kisah Nabi Ibrahim? Satu-satunya Nabi yang disejajarkan namanya ketika kita sholat disebut ketika kita tahiyat itu bersama Rasulullah adalah Nabi Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, disebut namanya. Karena Nabi Ibrahim, kembali lagi kita belajar, tidak ada nabi yang tidak mengalami satu cobaan yang besar, tidak ada. Semua nabi mengalami ujian dan cobaan yang sangat besar. Maka kita pun juga demikian. Orang yang beriman jangan berharap tidak mengalami satu ujian ataupun cobaan, jangan berharap. Begitu orang mengaku beriman, saya beriman kepada Allah, ujian itu akan datang. Tapi bedanya, orang berimannya imannya kuat akan dikuatkan hatinya, akan diteguhkan sehingga cobaan itu akan dilalui begitu saja. Maka jangan lari dari cobaan, jangan lari dari cobaan yang Allah berikan. Mintalah dikuatkan untuk menghadapi cobaan itu. Nabi Ibrahim, cobaan terbesar pertama datang ketika Nabi Ibrahim setelah menghancurkan berhala-berhala itu. Nabi Ibrahim divonis akan dibakar. Karena diketahui ternyata pelakunya adalah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dibakar. Ingat, Nabi Ibrahim sama sekali tidak akan tahu bahwasannya nanti api itu akan menjadi dingin untuk jasadnya. Sama sekali tidak tahu. Yang tahu adalah bahwasanya Nabi Ibrahim mengakui, saya punya Tuhan. Inni dzahibun ila rabbi sayahdi. Saya akan kembali kepada Allah dan dialah Allah yang akan menunjukkan jalan untukku. Itulah last minute. Ketika dimasukkan ke api, Nabi Ibrahim ada rasa takut, ada manusiawi, ada rasa takut, ada. Tapi keyakinan Nabi Ibrahim yang begitu besar bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan kepada hambanya yang membela agamanya, yang membela agama Allah, maka itu yang ditanamkan dalam hatinya. Maka apa yang terjadi? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin untuk Ibrahim. Waktu itu api itu terlihat panas, iya sangat panas. Tapi untuk Nabi Ibrahim saja dingin. Jadi ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, tidak merasa apa-apa, kayak seperti ini. Ada AC, ada biasa. Tapi orang yang di sekitar itu merasa panas. Karena spesial untuk Nabi Ibrahim, api diperintahkan oleh Allah, jadilah kamu dingin untuk jasadnya Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim tidak terbakar. Ini cobaan pertama ketika Nabi Ibrahim mempertahankan keimanannya. Jadi sekali lagi, orang yang mempertahankan keimanannya, di situ cobaan akan selalu datang. Maka jangan khawatir. Minta kepada Allah untuk dikuatkan. Jangan minta untuk dihindarkan dari semua itu, sehingga kita tidak akan mengalami cobaan atau ujian. Karena begitu kita tidak mengalami ujian, berarti level kita tidak akan naik. Level naik itu akan diikuti dengan ujian yang Allah berikan. Begitu dia sabar, levelnya naik. Dia tabah, levelnya akan naik di sisi Allah. Maka Nabi Ibrahim, dalam riwayat disebutkan umur 86 tahun Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak. Dan itu sudah berharap, berdoa kepada Allah sudah jauh-jauh hari, minta keturunan belum diberi. Tapi umur 86 tahun dalam riwayat baru diberikan keturunan yang bernama Nabiullah Ismail. Kita lihat ujiannya yang bertubi-tubi. Begitu dikaruniakan Nabiullah Ismail sebagai putra dari Nabiullah Ibrahim yang begitu disayang. Bayangkan punya anak, sudah lama berdoa untuk dikaruniakan seorang keturunan. Begitu dikaruniai anak, pasti sayangnya luar biasa. Tapi ingat, Allah ingin menguji kembali Nabi Ibrahim. Benarkah Nabi Ibrahim hanifan muslimah, orang yang benar-benar berserah diri kepada Allah, apakah dia tulus atau tidak? Maka Allah uji. Begitu Nabi Ismail masih dalam ayunan kecil itu, maka
Allah memerintahkan untuk menempatkan Nabi Ismail bersama Siti Hajar di satu lembah di dekat Masjidil Haram. Zaman itu tidak ada rumah, tidak ada tumbuhan, bahkan air pun tidak ada. Ini hal yang mungkin tidak masuk akal dalam pikiran manusia. Nabi Ibrahim pun juga seperti itu. Tapi karena ini perintah Allah, maka Nabi Ibrahim tidak panjang lebar lagi dilaksanakan. Ketika sudah diantarkan di dekat masjid, di dekat tempat di mana Ka'bah nantinya akan dibangun, maka disitulah Nabi Ismail dan Siti Hajar ditinggalkan. Ketika ditinggalkan, Siti Hajar mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, wahai Ibrahim, engkau tinggalkan kami di tempat ini yang di tempat tidak ada tumbuhan, tidak ada rumah, di mana kami tidak bisa bergantung pada orang lain. Lalu apakah ini perintah Tuhan atau karena keinginanmu?" Nabi Siti Hajar bertanya kepada suaminya, "Apakah ini keinginanmu atau keinginan Tuhan untuk kita?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ini keinginan Allah. Ini keinginan Tuhan untuk menempatkanmu di tempat ini." Maka ingat, apa kata Siti Hajar? "Idzan lan yubayyi'an Allah." Kalau Allah yang berkehendak seperti itu, maka aku yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Silakan tinggal kami di sini, tidak apa-apa. Maka tinggallah Nabi Ismail dan Siti Hajar di lembah itu. Dan itu ketika Nabi Ibrahim sudah meninggalkan begitu jarak yang agak jauh, Nabi Ibrahim melihat Siti Hajar dan Ismail dan berkata, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah." Ketika ditinggalkan itu, Nabi Ibrahim berkata dan berdoa, "Inni askantu min dzurriyyati, ya Allah, sudah aku tinggalkan keluargaku di tempat yang jauh dari pemukiman, yang tidak ada tumbuhan di sana. Tujuan satu, Rabbana liqimus shalah, agar nanti mereka mendirikan sholat. Waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun." Dan agar nanti menjadi tonggak dakwah Islam yang selanjutnya, yaitu Nabi Ismail tersebut. Nah, terbukti Siti Hajar sudah mulai panik di saat bekalnya sudah menipis, air minumnya sudah habis. Ingat kembali apa yang dikatakan Siti Hajar di awal, "Lan yudayyi'an Allah." Allah tidak akan menyia-nyiakan aku. Allah tidak akan menyia-nyiakan kami berdua di sini. Tapi ingat, sebagai manusia tetap gelisah. Perbekalan sudah habis. Ismail menangis dalam keadaan kehausan, panik. Meskipun dia ada keyakinan besar bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Tapi ingat, ikhtiar harus dilakukan. Apa yang dilakukan Siti Hajar? Berlari ke Bukit Sofa, ke Marwah, kembali ke Sofa, ke Marwah, yang ini diabadikan dalam ritual haji ataupun umrah yang bernama sa'i baina Sofa wal Marwah. Ke Sofa Marwah 7 kali. Ini diabadikan karena itu bagian dari ibadah yang penuh dengan tawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ikhtiarnya Siti Hajar yang luar biasa, meskipun dalam hatinya Allah tidak akan menyia-nyiakan dia, tapi ikhtiar tetap ditempuh untuk mencari air. Dan apa yang terjadi? Allah menunjukkan kebesarannya. Siti Hajar tidak menemukan air, tapi air justru Allah alirkan dari di mana hentakan kaki Nabi Ismail kecil, yang itu Allah perintahkan malaikat untuk mengalirkan air yang sampai sekarang air itu bisa kita nikmati, yaitu air Zam-Zam. Itu mukjizatnya. Kenapa? Ikhtiarnya Siti Hajar belum menghasilkan suatu hasil yang nyata. Tapi ingat, pertolongan Allah nyata. Artinya apa? Kehidupan kita juga seperti itu. Kita harus punya keyakinan kepada Allah. Rezeki semuanya apa yang ada di dunia ini Allah yang ngatur. Tapi ingat, ikhtiar jangan ditinggalkan. Ikhtiar nggak boleh ditinggalkan. Sebagaimana Siti Hajar yang mencari air baina Sofa wal Marwah sampai 7 kali itu, maka ternyata air justru munculnya bukan dari ikhtiarnya, tapi justru dari
benar-benar dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk malaikat memancarkan air dari yang situ cikal bakal sumur air Zam-Zam yang sampai sekarang ini. Makanya kadang-kadang Allah memberikan pertolongan kepada kita itu pas last minute, di akhir-akhir, di saat kita sudah mentok nggak ada jalan lagi, tapi Allah berikan pertolongan itu. Allah tunjukkan jalan keluar itu. Dengan catatan apa? Hati kita harus bergantung kepada Allah. Itu yang penting. Kenapa? Karena masalah hati ini masalah keimanan. Kalau masalah ikhtiar ini masalah logika. Logika kita biasanya mengalahkan yang namanya keimanan. Kita semuanya percaya pada Allah, bahwasanya rezeki adalah yang memberikan Allah. Percaya, itu keimanan. Tapi logika kita berpikir juga, kalau nggak kerja dari mana? Itu logika. Makanya harus digabungkan itu semuanya. Jangan bermain hanya logika, kerja kemudian hati kita tidak terpaut dengan Allah. Nanti kita akan menjadi orang yang menyesal di akhirnya. Tapi jangan pula kemudian kita hanya bertaut kepada Allah, punya tawakal, pasti Allah yang ngatur, pasti Allah berikan. Tapi tanpa ikhtiar, itu nanti akhirnya bukan tawakal, tapi justru akhirnya bertawakal yang salah karena tidak dibarengi dengan ikhtiar. Ada satu cerita yang beberapa hari ini viral ya, di Libya. Ada salah satu jemaah haji namanya Amir akhirnya Al-Qaddafi. Ini nyata sendiri. Beberapa hari yang lalu dia ini sudah daftar haji, sudah mau berangkat di bandara. Semua jemaah yang lain sudah masuk di pesawat, tinggal dia sendiri karena ada bermasalah paspornya atau apanya, sehingga di imigrasi membutuhkan waktu yang lama, sehingga mau nggak mau pesawat harus berangkat. Hanya ditinggal pesawat berangkat, dia ditinggal dan dia sudah diarahkan oleh petugas, sudah kamu pulang karena kamu sudah nggak ada kesempatan untuk pergi haji saat ini. Tapi yang terjadi, dia nggak mau pulang. Dia tetap di bandara, dia mengatakan, saya sudah niat pergi haji, saya yakin betul pasti ada jalan untuk membawa saya ke Baitullah. Ternyata pesawat yang beberapa menit lalu itu terbang, kembali lagi ada informasi ada kerusakan pesawatnya. Kembali lagi dan kemudian dibenarin oleh teknisinya. Tapi saat itu juga Amir ini belum diperbolehkan untuk masuk, tetap nggak bisa. Setelah diperbaiki selesai, terbang lagi ini pesawat. Amir diingatkan, kamu sudah pulang, nggak ada kesempatan, kamu sudah nggak bisa berangkat. Dia dalam keyakinan misalnya, saya tetap akan menunggu di sini sampai Allah memberikan jalan saya untuk sampai ke Baitullah. Pesawat untuk kedua kali terbang lagi, take off, berangkat. Ternyata apa yang terjadi? Ada kerusakan lagi, kembali lagi ini pesawat untuk yang kedua kalinya. Luar biasa, ini bukan Nabi loh ya. Ini bukan Nabi, bagaimana kalau dengan Nabi? Ini orang biasa sama dengan kita. Kita punya kesempatan yang sama. Kembali lagi ini pesawat untuk kedua kalinya dan landing di bandara tempat yang sama untuk dilakukan perbaikan yang kedua kalinya. Tapi apa yang terjadi? Setelah dilakukan perbaikan, kapten pilotnya mengatakan, saya tidak akan terbang kecuali Amir ikut bersama kami untuk ikut terbang. Akhirnya Amir dipanggil untuk ikut terbang. Jadi dia khusus spesial ya. Akhirnya dipanggil, itu ada videonya kan. Amir itu langsung senang, dia langsung naik ke pesawat. Dan dia bikin video ketika sudah sampai di Baitullah. Inilah kekuatan tawakal, itu luar biasa. Cuma kadang-kadang kita itu terkalahkan dengan logika kita. Logika kita jauh lebih berdominan, sehingga tawakal kita semakin nipis. Nah, tapi sekali lagi, ini kisah nyata yang mungkin kita mungkin mengalaminya. Makanya jangan lepaskan ketergantungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Meskipun kita bekerja awak kita ikhtiar iya, tapi ingat yang memberi rezeki tetap Allah. Kita berusaha untuk menjaga kesehatan iya,
tapi ingat yang menyehatkan itu Allah. Kita berusaha untuk menjaga hidup sehat, tapi ingat yang memberi umur itu Allah. Itu yang jangan ditinggalkan dalam hati itu. Maka apapun yang kita perbuat, selesai kita ikhtiar, kita pasrahkan Allah yang menentukan semuanya. Sebagaimana Siti Hajar tadi. Ternyata apa? Pertolongan Allah bukan dari ikhtiar itu, tapi dari keajaiban yang memang Allah berikan kepadanya. Sama sebagaimana sosok Amir tadi yang mau haji. Bayangkan 2 kali pesawat itu bukan hal yang kebetulan. Bukan hal yang kebetulan. Sekali balik lagi, 2 kali balik lagi, 3 kalinya Amir harus ikut terbang bersama rombongan. Akhirnya ikut terbang dan sampai di Baitullah ikut haji tahun ini. Nah makanya ketika kita sudah punya niat, kuatkan niat itu, yakinkan bahwasanya Allah akan berikan jalan itu. Apalagi berkaitan masalah haji. Makanya jenengan yang sudah punya niat, sudah mulai nabung, bismillah, nggak masalah. Tahun 2022 itu ada di antara teman jemaah kita dulu itu yang dari Malaysia. Itu datang ke Korea. Di awal-awal datang beliau ini orang kedutaan Malaysia. Datang ke Korea itu dengan membawa kain ihram. Dia yakin saya ingin berangkat haji dari Korea. Padahal belum tahu apakah ada kesempatan untuk itu. Tapi dia yakin, saya akan berangkat dari Korea pokoknya. Saya datang dengan bawa kain ihram. Ternyata benar, tahun 2022 beliau berangkat dengan keyakinannya tadi, bawa kain ihram. Nah, makanya nggak ada yang mustahil. Pokoknya bismillah kalau punya niatan. Karena biasanya begitu kita niat, itu cobaan itu sudah mulai banyak. Banyak cobaannya. Harus ini, harus itu. Maka niatkan itu, kuatkan kembali. Niatkan, insya Allah Allah akan berikan jalan itu. Sekedar tahadus binikmah, saya juga sama. Saya juga mengalami sebagaimana yang dialami oleh tadi orang kedutaan. Saya pertama datang ke Korea itu, saya punya niat, saya ingin haji. Yang saya bawa bukan kain ihram, tapi yang saya bawa itu buku panduan haji punya ayah saya yang dulu 10 tahun yang lalu pergi haji. Itu saya bawa buku panduannya. Saya mau pergi haji dari Korea. Dan niat itu alhamdulillah Allah kabulkan di tahun 2022 dan bahkan Allah berikan bonus di tahun 2023 juga ikut haji. Makanya kuatkan niat dengan semuanya. Begitu niat kebaikan, kuatkan. Bismillah, yakin bahwasanya Allah akan memberikan jalan itu. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim ketika punya keyakinan bahwasanya keluarganya tidak akan disia-siakan. Kita ambil lagi pelajaran yang berikutnya. Apa? Ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, dalam riwayat ada yang mengatakan umur 13, ada yang mengatakan umur 7. Apa yang terjadi di saat Nabi Ibrahim sayang-sayangnya pada anak ini? Ini calon penerus, ini apalagi orang-orang Arab dulu. Orang Arab itu kalau punya keturunan laki-laki itu sudah luar biasa. Pokoknya kelihatan gagah kalau orang punya keturunan laki-laki. Ya, karena dia akan menjadi penerus, putra mahkota seperti itu. Makanya putra mahkota nggak ada putri mahkota lagi. Semua putra mahkota. Karena laki-laki yang akan menjadi penerusnya nanti. Apa yang terjadi? Allah tidak ingin bahwasanya Ibrahim punya cinta yang lebih besar dibandingkan cintanya kepada Allah. Allah uji kembali. Anak yang sudah beranjak dewasa, dalam As-Saffat, surah As-Saffat diabadikan. Wahai Ibrahim, maukah kamu mengorbankan anakmu ini demi cintamu kepadaku? Tapi ingat, saat itu Nabi Ibrahim tidak tahu, sama sekali tidak tahu dan tidak ada terbesit dalam pikirannya bahwasanya nanti Ismail itu ketika dikorbankan akan berubah, akan diganti oleh Allah menjadi seekor kambing besar. Tidak ada. Pokoknya ya sudah, ini perintah Allah. Apa perintah Allah? Inni ara fil manam inni azbahu fanzur madza tara. Saya bermimpi, saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu wahai Ismail anakku.
seorang Nabi Ismail yang sudah beranjak dewasa sudah berpikir, ingat, Nabi Ismail pun belajar dari keadaan. Apa itu? Sang ibu yang dulu percaya sebesar-besarnya kepada Allah, ketika ditinggalkan di tempat lembah itu, diajarkan mengatakan lan yudayyi Allah. Kalau Allah yang memerintahkan, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan itu semuanya. Ternyata Nabi Ismail itu belajar. Makanya anak itu belajar pertama itu dari lingkungan orang tuanya. Maka Nabi Ismail pun belajar dari itu semuanya. Laksanakan wahai ayahku Nabi Ibrahim, karena engkau akan dapati aku menjadi anak yang akan bersabar menjalankan semuanya ini. Ini cobaan yang bukan sepele ya. Cobaan yang di luar nalar manusia, menyembelih anaknya. Dan ini tidak ada dalam sejarah nabi-nabi sebelumnya. Yang ada sejarah kurban itu zaman Nabi Adam, Qabil dan Habil itu menyerahkan satu persembahan. Itu bukan nyawa manusia, hewan dan tumbuhan. Ini Nabi Ibrahim suruh menyerahkan anaknya. Allah menguji apakah cintanya kepada anak dan keturunannya itu melebihi cintanya kepada Allah. Maka Nabi Ibrahim menjawab, tidak ya Allah, cintaku kepadamu ya Allah tidak ada yang bisa mengalahkan semuanya. Meskipun anak ini sangat aku cintai, meskipun anak ini aku dambakan dulunya, maka Nabi Ibrahim melaksanakan itu semuanya. Makanya ada godaannya sampai di lembah di mana Nabi Ibrahim mau mengeksekusi ya, mau melaksanakan itu, maka digoda oleh setan. Maka diabadikanlah dalam ibadah haji yang namanya lempar jumroh. Ada jumroh ula, usta dan akrobat. Sampai di lembah ketika Nabi Ismail dibaringkan, ingat, sampai di titik itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail belum tahu bahwasanya ini tidak akan terjadi. Ini tidak akan terjadi penyembelihan Nabi Ismail ini. Makanya Nabi Ismail menyatakan dalam sebuah ungkapan yang luar biasa, ya abati, ushdud libati hatta la aqrib. Wahai ayahku, kuatkan ikatan pada diriku ini sehingga saya tidak goyang lagi. Biar saya tidak goyang untuk melaksanakan apa yang sudah diminta oleh Allah. Kemudian waqfuf anni thiyabaka hatta la yatanatharu 'alaiha syai'un min dami fatarahu ummi fatahzan. Dan ingat wahai ayahku, jagalah pakaianmu jangan sampai terkena darahku nanti. Karena nanti kalau darahku kena pada pakaianmu, ibuku akan melihat itu akan semakin bersedih. Lihat, tawakalnya luar biasa. Tuhan disampaikan berikutnya, wa asri mursikin ala khalqi liyakuna ahwanul mauti alayya. Wahai ayahku, nanti kalau engkau mau menyembelihku, percepat lajunya pisau ini biar saya cepat meninggal. Tawakal yang luar biasa. Kemudian fa idza ataita ummi faqra 'alaiha salam minni. Nanti kalau sudah saya tidak ada wahai ayahku, maka ketika engkau bertemu dengan ibuku, sampaikan salamku kepadanya. Ini disampaikan Nabi Ismail ketika Nabi Ismail sudah dibaringkan oleh Nabi Ibrahim. Dan sampai di sinilah apa yang terjadi. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya orang yang berbuat baik. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Allah mengganti Nabi Ismail tidak tersembelih, sehingga yang disembelih Nabi Ibrahim adalah sembelihan kibas yang sangat besar. Inilah sejarahnya terjadinya kurban ataupun Idul Adha yang kita disunahkan untuk berkurban tersebut. Ini luar biasa. Makanya kita dituntut di sini bahwasanya keyakinan kita kepada Allah ini jangan lemah atas logika yang ada di diri kita. Karena semakin kita bermain logika, semakin kita berpikir tentang logika, nggak mungkin kalau seperti ini. Kata-kata nggak mungkin itu tidak ada di kamus kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang tidak mungkin pada manusia, menurut Allah itu sangat mungkin. Ya.
Apa yang tidak mungkin pada manusia, Allah itu sangat mungkin. Maka sudah banyak contoh seperti ini. Makanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu Allah menjelaskan dalam surah Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Aku ceritakan kepada kamu sebaik-baik kisah. Ya. Maka haditha yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi tasdiqul kitab. Bukan cerita yang mengada-ngada, tapi itulah kebenaran yang Allah tunjukkan. Itu semuanya untuk menunjukkan kebenaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita ditunjukkan banyak pelajaran tentang masalah ini. Bagaimana Nabi Musa, bagaimana Nabi Yusuf, semuanya itu menunjukkan bagaimana kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang melebihi kekuatan kita. Jadi kalau kekuatan kita kapasitasnya ada batasnya segini, kekuatan Allah tidak ada batasnya. Kalau rezeki kita terbatas, kalau kekuatan kita untuk mencari rezeki itu terbatas, tapi rezeki Allah tidak akan terbatas. Kekuatan kita, kesehatan kita mungkin terbatas, tapi Allah memberikan kesehatan tidak ada batasnya. Maka jangan abaikan ketergantungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Meskipun dalam catatan ikhtiar tidak boleh ditinggalkan. Ikhtiar harus. Sebagaimana Nabi Ibrahim itu tetap ikhtiar. Nabi Ismail pun ikhtiar. Bahkan sebelum dieksekusi dalam tanda kutip, Nabi Ismail berpesan dulu wasiat. Nanti seperti ini. Itu bentuk bahwasannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim tidak tahu bahwasanya endingnya seperti apa. Sebagaimana kita juga sama tidak tahu ending dari perjalanan kita itu seperti apa, sampai di mana kita tidak akan tahu. Maka sekali lagi kuatkan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun terkadang sesuatu yang kita inginkan itu tidak akan datang sesuai yang kita inginkan, tapi tetap Allah tidak akan menyia-nyiakan sesosok hati yang terpaut dengannya. Maka tidak ada ruginya ketika hati kita yakin kepada Allah, meskipun keyakinan itu belum membuahkan hasil bagaimana yang kita inginkan. Tidak ada yang sia-sia. Maka Allah akan mengganti yang itu semuanya. Maka sekali lagi, Nabi Ibrahim perjuangannya luar biasa. Sampai detik terakhir yang Nabi Ibrahim bisa bertemu lagi dengan keluarganya. Dan bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diperintahkan oleh Allah membangun bangunan Ka'bah, mendirikan bangunan Ka'bah. Itu adalah bagian dari rentetan bagaimana ikhtiar dan tawakal itu berjalan sejajar. Sehingga ketika membangun pun Nabi Ibrahim itu sebagai tukangnya gitu ya. Nabi Ismail itu sebagai asistennya. Yang ketika bangunan itu sudah agak tinggi, Nabi Ismail meletakkan batu di bawah kaki Nabi Ibrahim, sehingga batu itu yang akan menjadi tinggi sendiri, yang sekarang diabadikan menjadi Maqam Ibrahim. Di dekat Ka'bah itu yang ada di kubah kayak emas itu, di situ ada batu bekas telapak Nabi Ibrahim, yang itulah Maqam Ibrahim. Bukan kuburan, makam, bukan ya. Makam, tempat di mana batu dulu Nabi Ibrahim berpijak ketika membangun Ka'bah. Dan itu semuanya Allah abadikan dalam rentetan ibadah rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Maka itu memberikan pelajaran kepada kita semuanya. Tawakal kita jangan luluh, jangan runtuh hanya dengan logika yang ada pada pikiran kita. Meskipun terkadang sekali lagi belum tentu yang kita inginkan, meskipun kita sudah tawakal penuh kepada Allah, tapi belum tentu semuanya itu akan berpihak pada kita. Tahun ini banyak sekali jamaah haji yang tidak bisa berangkat. Bahkan yang bayar ratusan juta haji furoda. Di Indonesia haji furoda itu 200, 300, bahkan sampai ada yang miliaran. Tahun ini belum bisa berangkat karena visanya tidak keluar. Artinya di sisi lain ada yang berangkat dengan mudahnya yang Allah mudahkan, tapi di sisi lain ada yang Allah belum berikan rezeki meskipun dia membayar dengan mahalnya. Artinya ada sekali lagi ketergantungan kita kepada Allah. Jangan sampai
transportasi bisa dibeli, fasilitas hotel mewah haji itu bisa dibeli. Tapi ingat, semuanya itu rizki keberangkatan untuk haji itu tidak bisa dibeli, karena Allah yang akan menentukan itu semuanya. Maka sekali lagi ini memberikan pelajaran kita kepada kita semuanya untuk kembali kuatkan ketergantungan kita kepada Allah, dibarengi dengan ikhtiar kita. Kalaupun logika kita punya pikiran yang macam-macam, kembalikan kepada hati kita, kembalikan kepada kekuasaan Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi kita, mustahil menurut pikiran kita, tapi menurut kamus takdir Allah semuanya tidak ada yang mustahil. Maka tetap bermimpi untuk menjadi yang terbaik, tetaplah punya angan-angan yang besar untuk kebaikan hidup ini, untuk kebaikan dunia dan akhirat nanti. Insya Allah Allah yang akan menentukan itu semuanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terpaut hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apapun yang kita hadapi Allah mudahkan, Allah ridhoi. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum manasi bitaqwallah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.